Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukrulillah, bulan Ramadan telah ada di tengah-tengah kita. Bulan yang memiliki keutamaan, penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan. Setiap menit dan detiknya adalah utama. Setiap siang dan malamnya pun begitu juga. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa ketika pahala dilipat gandakan, pintu ampunan dan tobat dibuka seluas-luasnya. Allah membukakan pintu kebaikan bagi orang yang menginginkannya. Demikian istimewanya Ramadan hingga umat muslim menyambutnya dengan penuh sukacita. Sebuah kenikmatan yang luar biasa, masih diberikan umur untuk bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Sayangnya, suasana bahagia ini terusik. Umat muslim di Indonesia harus menjalani bulan ini dalam keadaan ekonomi yang sulit. Pandemi masih belum sepenuhnya berlalu. Kini, masyarakat harus menghadapi kenyataan. Harga-harga naik karena naiknya harga minyak goreng, langkanya Pertalite, dan naiknya harga Pertamax. Ketika harga kebutuhan pokok naik, maka para ibu harus memutar otak bagaimana tetap bisa menyajikan makanan untuk berbuka dan sahur meski harus berhemat. Menjadi sebuah tanya, kenapa? Bukankah bahan bakar minyak ini berasal dari sumur-sumur yang terbentang di seluruh penjuru tanah dan air negeri ini? Tapi kenapa rakyat yang tinggal di negeri yang kaya ini harus merogoh saku yang cukup dalam untuk bisa menikmati bahan bakar minyak? Bukankah semua kekayaan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kalian. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah berfirman, Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 dan 30. Dari dua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa semua kekayaan alam yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah agar dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia sesuai petunjuk Allah Azza wa Jalla. Lalu, bila hari ini masyarakat kesulitan untuk bisa menikmati kekayaan alam ini, saatnya kita muhasabah. Adakah yang salah dengan tata kelola kekayaan alam semesta ini? Untuk menemukan jawabannya, mari kita telusuri firman-Nya juga lisan kekasihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Al-muslimuna syuraka'u fi salasin, fil ma' wal kala wan nar, wasamanuhu haramun. Masyarakat muslim bersama-sama mempunyai hak atas 3 macam benda, yaitu air, padang rumput, dan api. Harganya adalah haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Terdapat petunjuk yang jelas dalam hadis ini bahwa api, yaitu kekayaan alam berupa energi, adalah milik masyarakat secara umum. Bahkan ditegaskan haram untuk mengambil keuntungan dari memperjualbelikannya. Keberadaannya sebagai milik umum menghalangi manusia untuk memilikinya secara pribadi.
maka haram melakukan privatisasi pada sumber-sumber kekayaan alam yang jumlahnya melimpah dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pertambangan minyak bumi, industri hulu hingga hilirnya harus ada dalam pengelolaan negara, dieksplorasi dan didistribusikan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses bahan bakar minyak dengan harga yang terjangkau. Negara juga tidak perlu mempertimbangkan harga pasar internasional selama kebutuhan BBM bisa dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri. Kenyataan pahit yang terjadi hari ini adalah karena kita tidak mengikuti petunjuk Allah dalam mengelola bumi ini. Padahal sudah jelas peringatan Allah dalam Al-Quran. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wali rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Pada bulan suci Ramadan ini, saatnya kita kembali kepada petunjuk Allah Azza wa Jalla agar kehidupan manusia berjalan dalam kebaikan dan dijauhkan dari kesengsaraan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berdiri di atas petunjuk Rob, pencipta manusia, yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Maka yakinlah bahwa penerapan sistem ini secara kafah adalah jawaban tuntas atas problem ekonomi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.